Bapak Mutawakil SC, Bapak Kahar, Bapak Abdul Hamid, hadirin dan peserta pemantapan dan pertemuan pengurus Posyantek di Kota Jakarta Timur. Pertama, tentu tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita dapat dipertemukan, dapat bersilaturahmi di tempat yang representatif ini dalam rangka pemantapan dan pertemuan para Posyantek se-Jakarta Timur. Dan saya menyambut gembira kegiatan ini karena menurut saya kegiatan ini cukup penting dan strategis ya. Karena dengan Posyantek ini diharapkan masyarakat kita di tingkat paling bawah, di level paling bawah, di grassroots akan lebih menguasai teknologi tepat guna di dalam rangka mengembangkan kreativitasnya, inovasinya sehingga dapat memberi nilai tambah terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perekonomian. Tadi pagi saya baru saja mengantarkan warteg, Posyantek juga ya? Warteg ya, ke Yogyakarta. Mereka untuk belajar di Badan Diklat Kota Yogyakarta untuk studi banding ya. Jadi Posyantek ini berarti sangat penting. Karena saya beberapa kali kegiatan di PMP ini Posyantek lagi, Posyantek lagi. Posyantek, warteg, Posyantek, warteg. Berarti memang ini mungkin penting ya. Karena memang tugas daripada KPMP atau Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ini ya memberdayakan masyarakat. Tetapi ini harus ada progresnya ya, harus ada outcome-nya. Ya, jangan sekedar menggugurkan DPA, sekedar menggugurkan proyek saja, tetapi harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan mudah-mudahan dengan acara penamatabaran pertemuan pengurus Posyantek ini, para pengurus Posyantek dan para pengurus warteg akan ada peningkatan wawasan, ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa diimplementasikan sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat banyak. Ya, saya sudah berapa kali ke Puncak, ada berapa kali. Nah, maka tadi ini jalan-jalannya kemana? Ke mana tuh? Hah? Udah. Hongkong ya, tapi nggak usah jauh-jauh. Ya, lebih baik di dalam negeri saja, karena belum tentu kita jauh. Teknologi di sana bisa kita terapkan di kita. Ya, lebih baik yang serumput. Ya, tadi saya dengar kata sudah ada yang Samarinda ya kemarin. Ya, mudah-mudahan nanti diprogramkan ya sosialisasinya 2 hari di sini. Nah, terus nanti Posyanteknya mungkin seminggu ke Raja Ampat atau jadi semangat pesertanya ini ya. Jangan hanya di kelas saja, besok keluar dari sini udah gak ngerti apa-apa ya. Padahal Posyantek itu sebetulnya filosofinya sangat baik sekali. Bagaimana masyarakat di kelas kurang, di kelas grassroots itu menguasai teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ya, misalnya saja di Kelurahan Durensawit ada bank sampah, program bank sampah. Nah, bagaimana pengelolaan bank sampah ini menggunakan teknologi tepat guna? Ya, misalnya pencacah plastik itu, ya cari mana itu, ya teknologi yang sederhana bisa menggunakan mencacah sampah plastik. Terus tadi pagi saya iseng-iseng bangun tidur buka TV. Di TV apa ya, Trans TV atau Trans 7. Jadi pipa-pipa peralon itu ya bisa dibuat tempat-tempat vas bunga, bisa dibuat koper ya, dibuat teksturnya seperti kayu ya, dikasih semprot, dipanasi, jadi retakannya itu membentuk seperti tekstur kayu, terus dicat, dipanasi, dan kalau panas dia kan menjadi lemas seperti kulit. Nah, itu dibentuk jadi koper, jadi tempat vas bunga, jadi seperti kayu. Ini tahan lama awet karena bahan bakunya dari peralon dan plastik. Lain kalau kayu itu lapuk, kena apa jamur, kena apa bisa rusak, bisa busuk. Tapi ini awet.
tapi tidak kalah dengan tekstur kayu. Dan ini luar biasa, katanya itu diekspor ke seluruh dunia dan nilainya bisa ratusan juta. Nah ini maksud saya, teknologi-teknologi tepat guna ini yang harus kita pelajari di masyarakat. Inilah yang disebut ekonomi kreatif, ya. Dengan kreativitas kita jual ke luar negeri menghasilkan devisa. Dan ini sangat membantu. Pertama, pelestarian lingkungan. Jadi limbah plastik itu adalah limbah yang tidak bisa hilang. Konon katanya untuk menghancurkan limbah plastik itu memerlukan waktu 500 tahun. Nah, ini limbah plastik ini kita dengan teknologi tepat guna kita buat barang-barang yang laku dijual dengan nilai jual yang sangat tinggi. Yang tadi itu saya bilang. Tapi saya lupa tuh mau catat tuh dari mana dia. Dari kalau saya di Jogja atau Bali. Itu teksturnya indah sekali. Dikasih panas pakai semprotan api gitu. Dia pecahkan retak-retak gitu. Retak-retaknya itu membentuk seperti serat kayu dan warnanya seperti warna kayu coklat. Nah habis itu dilemaskan seperti kulit, dibentuk semau kita. Mau bikin bola, mau bikin lonjong, bikin segi empat, setelah itu diampas, dipernis. Luar biasa bagus. Nah inilah kreativitas ini yang harus kita pelajari, ya, menjadi industri ekonomi kreatif. Karena sumber daya alam kita ini bisa hilang, bisa berkurang, bisa habis. Contohnya dulu namanya timah, ya. Itu sekarang udah hampir gak ada. Dulu ada patung timah di bundaran dekat MPR DPS itu, karena PN Timah yang bangun. Sekarang dihilangkan karena timah sudah tidak ada lagi. Mungkin tinggal sedikit, mungkin ada timah di Bangka Belitung sana, tetapi sekarang tinggal sedikit. Artinya apa? Bahwa bahan tambang, bahan sumber daya alam bisa hilang. Freeport juga sudah rusak lingkungan, dikeruk semua sumber daya alam. Minyak kita kurang, gas kurang. Nah, apa yang kita kemaskan? Kreatif. Ya. Apalagi nanti tahun 2028 ya ada namanya bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini dengan kelebihan penduduk kita ini harus kita bangun penduduk yang kreatif, penduduk yang punya kualitas, penduduk yang punya kemampuan, unggul. Ya. Inilah proses membentuk penduduk yang berkualitas, unggul dan kreatif. Sehingga nanti 2028 bonus demografi kita akan menguasai pasar dunia. Karena jumlah penduduknya besar tetapi berkualitas, berkreatif dan inovatif. Nah ini yang akan kita bangun. Ya, ini adalah bagian daripada proses tadi, bonus demografi. Yang kedua, besok tahun 2015 kita akan menghadapi Asian Economic Community. Ini pun juga harus kita rebut pasar ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak berkualitas, tidak kreatif, tidak inovatif, maka barang-barang dari ASEAN akan masuk ke kita dan kita tidak berdaya. Bisa saja nanti tukang cukur bisa dari orang Singapura. Iya, karena kualitas baik, cara kerja profesional dan lebih murah dan cara mengukurnya lebih enak. Apalagi kalau terus dipijitin lagi. Wah, ini bisa terjadi. Ya, dokter bisa masuk dari Singapura. Sekarang sudah terjadi. Pasien kita semua berobatnya ke Singapura. Dikit-dikit Singapura, gatal sedikit Singapura. Padahal di sini banyak dokter-dokter kita. Karena tidak kompetitif. Kita kurang dalam hal pelayanan. Ya, kurang profesional, kurang disiplin, kurang transparan dalam menjelaskan sesuatu kepada pasien. Akhirnya orang banyak ke Singapura. Banyak kasus misalnya seorang sudah dioperasi di sini. Nah, setelah dioperasi sudah sembuh nih. Nah, tiba-tiba dia kumat. Bisa-bisa berobat ke Singapura. Begitu dibedah sama dokter Singapura katanya, waduh, kasar banget katanya. Jahitannya begini, begitu. Jadi kita kurang terhadap proses. Mungkin kita bisa, mungkin kita lebih pintar, tapi menganggap enteng. Ah udah biasa orang Indonesia ini dijahitnya semaunya. Padahal kan kalau kita bekerja lebih cermat, lebih disiplin, lebih baik, kita tidak kalah dengan dokter-dokter di Singapura. Kenapa sekarang orang banyak dididik di Singapura? Padahal dulu mereka belajarnya ke kita. Karena pelayanan kurang baik, lingkungannya kurang baik, kebersihannya dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita bangun di dalam rangka bonus demografi dan menghadapi komunitas ASEAN tadi. Ya,
Nanti banyak barang-barang dari ASEAN dengan kualitas yang baik, harganya murah masuk ke Indonesia.